Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda pelatihan berkaitan dengan budidaya anggrek. Bapak Kepala Desa yang kami hormati dan seluruh peserta yang kami hormati. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga termasuk kita di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tak cinta, Bapak Ibu. Ya tak? Benar, Bu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak mau berkorban, Bapak Ibu. Dulu itu bapak-bapak sekalian, ya, kenalan dulu baru tumbuh yang namanya cinta. Kemudian akhirnya melamar ibu sekalian, itu butuh apa? Pengorbanan, ya. Itu ketika kita berbicara masalah cinta. Tapi ketika orang Jawa berpepatah, tak kenal maka tak rasani. Terus ngoten. Iki sopo cah nom nang ngarep kok kemenyeh gitu ya. Maka dari itu sebelum dirasani jadi Pak Bu, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Agus ya. Asli saya dari Banyumas. Ya, saya juga bekerja sama di kebun kita ya. Biasanya pelatihan-pelatihan di sini biasanya saya yang isi ditemani dengan Mas Angga ya. Mas Angga ini beliau yang mengurusi laboratorium kebun kita ya. Jadi untuk membuat bibit seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak asal-asalan ya. Tidak seperti nanam padi Bapak Ibu. Kalau nanam padi itu ya, saya contohkan padi saja yang gampang ya. Kalau padi itu ditebar di tanah ya, nanti sekian hari sudah mulai tumbuh. Tapi untuk khusus anggrek itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ditanam seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau di hutan itu bisa tumbuh di pohon-pohon. Tapi tumbuhnya itu hanya beberapa persen saja Bapak Ibu. Yang paling 1-2%. Untuk skala produksi tidak bisa. Jadi mau tidak mau kita harus memanfaatkan ilmu yang sudah modern, yaitu dengan cara kultur jaringan seperti ini. Jadi nanti bunga anggrek seperti ini, nanti kita kawinkan, kemudian nanti akan muncul buah. Dan di dalam buah itu nanti ada biji. Jadi yang ditanam nanti bijinya dan tumbuh. Satu biji bisa mencapai ribuan tanaman. Ya, seperti ini. Jadi bibit botol sekalian seperti ini. Ya. Saya tanya, ada yang pernah buka bibit botol seperti ini, Dereng? Belum ada. Kalau anggrek di rumah dari mana, Bu? Beli. Beli kayak gini. Ada yang minta? Ada juga ya. Nggak apa-apa, yang penting boleh, gitu kan. Jadi untuk materi kali ini ya, untuk prospek bisnis kedepannya, saya sarankan memang piara dari biji seperti ini ya. Kalau nanti mau ke lab, nanti prosesnya panjang, uang baliknya itu lama. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian piara dari botol seperti ini, nanti 1 tahun itu sudah bisa dijual Bapak Ibu ya, sudah bisa dijual. Kalau cepat lagi bisa Bapak Ibu sekalian beli botol seperti ini langsung jual. Lebih cepat Bu, pilih yang mana? Nek iso ki esuk kulaan, sore payu yo karepe ngono. Tapi seperti ini Bu, pola pikir kita itu harus dirubah. Kalau kita kulak terus langsung jual, untuk tingkat keuntungan itu paling siti beberapa persen. Tapi ketika kita mau bersabar ya untuk menikmati proses ya kurang lebih selama 1 tahun itu, nanti keuntungan dari modal sekian, keuntungannya itu jauh lebih besar Bapak Ibu. Saya kasih gambaran saja untuk ketika Bapak Ibu sekalian nanti buka botol seperti ini ya.
harga satu botol ini kurang lebih 85.000. Nanti perawatan dan lain-lain katakanlah 15.000 lah ya, 15.000. Jadi modal satu botol dan peralatan lain-lain nanti kurang lebih 100.000. 100.000 untuk satu botol. Ini isinya kurang lebih 30 tanaman. Nanti selama 1 tahun, satu tanaman itu harganya kurang lebih 20 sampai 25.000. Saya ambil 20.000 saja ya, karena yang 5.000 itu untuk resiko mati, resiko hilang, dicuri dan lain-lain ya. Ya mudah-mudahan nggak dicuri ya Bu. Jadi 20.000 ini dikalikan 30 berapa? 600.000 modalnya, 100.000 modal, terus tenaga katakanlah 100.000 lah ya. Ini kan untuk samben saja, ibaratnya di teras rumah, di samping rumah, ini kan bisa dilakukan ya. 200.000, 600.000 dikurangi 200.000 berapa? 400.000. Itu satu botol selama 1 tahun. Suwe mboten? Suwe, tapi nggak apa-apa, itu baru satu botol. Baru satu botol ya Bu. 10 botol kali 400.000 berapa? 4 juta, itu selama 1 tahun. Itu baru usia 1 tahun. Nanti kurang lebih segini ukurannya Bapak Ibu. Setahun segini lah Bu. Beda dengan kangkung ya. Kangkung 1 bulan itu panen ya. Kenapa saya katakan anggrek itu mahal dan tadi dikatakan Pak Bambang itu stabil? Ya karena itu pertumbuhannya lambat, cara produksinya memang sulit. Tidak semua orang itu bisa produksi Bapak Ibu. Satu kecamatan itu mungkin bisa dihitung untuk yang bisa melakukan produksi anggrek. Karena memang sulit Bapak Ibu. Dan sulitnya itu bisa menjadi peluang. Ya, bisa menjadi peluang. Seperti Ibu Titi Handayani ya. Beliau asid sawas, kemudian beliau akhirnya bisa mendirikan kebun anggrek di sini dan akhirnya bisa menyerap tenaga kerja. Dan yang kebun kita harapkan itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian datang ke sini, serap ilmunya, kemudian nanti di rumah dipraktekkan sehingga bisa menyerap lapangan kerja di sana. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, kemudian ada kendala, nanti bisa langsung ditanyakan ke kebun kita. Sehingga ilmu yang disampaikan nanti semakin bermanfaat. Ini 1 tahun ya Bu, usianya segini. Ya. Ini saya bicara di sini bukan ngarang ya, karena saya langsung praktek ya. Saya sendiri juga produksi, saya sendiri juga buka botol seperti ini di rumah. Ya, jadi saya bercerita seperti ini memang saya benar-benar praktek Bapak Ibu. Usia segini ini 1 tahun, harga jualnya sekitar 20 sampai 25. Itu 1 tahun ya. Yang namanya tanaman itu lama-lama berkembang atau enggak? Lama-lama besar Bapak Ibu. Ya. Nek ora mati. Nek diopeni. Nanti remaja usianya udah beda. Kemudian berbunga, nanti usianya sudah beda. Apalagi ketika Bapak Ibu sekalian nanti memilih ID. Jadi yang namanya anggrek itu ada namanya Bapak Ibu. Ada yang ID-nya bagus, itu harganya semakin mahal. Ya. Sudah bunga juga harganya semakin mahal. Nanti seperti ini bisa yang sudah berbunga bisa sampai 450.000. Ada yang sampai 1 juta. Itu untuk anggrek memang seperti itu. Ya, jadi kedepannya memang saya harapkan bisa istiqomah ya. Jadi nanti 1 tahun bisa mulai jualan, nanti tahun kedua mulai remaja harganya lebih tinggi, tahun ketiga nanti sudah mulai berbunga, harganya juga semakin tinggi. Apalagi ketika setiap tahun, setiap bulan itu buka botol, ya jadi ngalir terus, sedia bibit, sedia remaja, sedia berbunga. Ya sudah ada gambaran di sini? Sudah ada. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk proses budidaya yang paling simpel memang dari botol seperti ini ya. Nanti tutorialnya akan saya sampaikan ya. Jadi sekarang teori dulu. Bagaimana cara bukanya ya? Cara bukanya nanti ini tutup, ini dibuka ya, dibuka seperti ini. Nah, seperti ini dibuka. Kemudian nanti kita tarik pakai kawat yang ujungnya sudah dibengkokkan seperti ini. Ya, dibengkokkan seperti ini. Nanti ditarik satu-satu. Kemudian alatnya apa aja Mas? Apa langsung dibuka ngeten iki? Mboten. Jadi nanti ada tambahan alat dan bahan Bapak Ibu.
ya. Mungkin bisa dicatat atau nanti lihat di rekaman ya. Alat dan tambahan nanti ada baskom Bapak Ibu. Punya baskom? Kalau nggak punya nanti minta sama dana desa ya. Ada baskom seperti ini. Kemudian ada fungisida. Fungisida yang banyak di pasaran antrakol. Antrakol pernah pakai Bu? Kalau padi biasanya pakai apa? Padi. Di sawah. Skor ya. Skor itu bagus. Metsulindo. Skor, Amistartop itu bagus itu. Tapi yang murah juga ada merek antrakol seperti ini. Kemudian nanti kita juga membutuhkan vitamin B1. Ini untuk mencegah stres. Ya, tapi khusus untuk tanaman. Ya. Ini anti stres khusus untuk tanaman. Jangan coba-coba dicicipi ya. Nanti lain urusannya itu. Ya, jadi ada antrakol, ada fungisida, kemudian ada vitamin B1. Kemudian medianya apa Mas ya? Media yang dipakai itu macam-macam. Bisa pakai mos putih seperti ini. Ini lumut yang sudah kering, ya biasa tumbuh di rawa-rawa. Di Klaten nggak ada Mas, bagaimana caranya? Ya belilah ya. Bisa online gitu. Bisa juga beli nanti di kebun kita juga kita sediakan seperti ini. Bisa mos putih. Kemudian bisa akar kadaka atau mos hitam. Atau bisa juga pakai sepet kulit kelapa itu. Tapi kita pakainya kulit kelapa yang dia itu sudah lama. Sudah hampir lapuk. Jadi warnanya itu coklat itu ya Bu, coklat tua itu loh, coklat tua udah mau lapuk itu bisa dipakai. Tapi jangan coba-coba pakai yang masih baru. Jangan pakai yang baru. Kalau Bapak Ibu punya anggrek di rumah, itu juga jangan sekali-kali pakai sabut kelapa yang baru. Mati. Karena apa? Karena di sabut kelapa itu ada zat tanin. Zat tanin itu yang ketika kena air ya, misalkan kena air tuh, itu nanti ada warnanya kecoklatan. Itu namanya zat tanin. Dan zat tanin itu yang merusak akar. Nanti akarnya nggak jalan. Kalau akarnya nggak jalan, akarnya nanti busuk. Akarnya busuk nanti lama-lama mati. Ini salah satu kesalahan pemula yang biasanya dia itu anggap enteng atau anggap biasa, justru itu berakibat fatal. Ya, jadi jangan pakai sabut kelapa yang pasar langsung tak ketok. Apalagi degan itu ya Bu. Jadi nggak boleh ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pakai batoknya itu, batok gitu. Pakai batoknya? Batok terus dihancurin. Hancurin. Kalau itu saya belum pernah nyoba. Areng bisa, tapi nanti untuk usia yang sudah seedling. Seedling itu bibit segini, ini seedling. Itu pakai areng bisa, pakai pakis bisa, pakai sabut kelapa bisa, pakai batoknya kelapa juga bisa. Bahkan pakai pecahan genting itu neng juga bisa. Tapi khusus untuk yang masih kecil seperti ini, usahakan itu medianya yang media lembut, halus, ya lunak. Ya salah satunya itu ada mos hitam, ada mos putih, atau sabut kelapa yang sudah lapuk, ya, itu bisa. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Iya, monggo Bu. Yang masih baru, misalnya untuk pengganti KCL untuk tanaman, itu dikom sampai berapa hari itu? Saya pernah pakai sabut kelapa, itu prosedurnya begini. Sabut kelapa itu dikum selama 1 minggu. Ya, 1 minggu, nanti airnya dibuang, terus diganti air yang baru. Dikum lagi 1 minggu, airnya dibuang lagi. Biasanya saya gunakan setelah 3 minggu atau 3 kali perendaman. Karena perendaman yang ketiga itu nanti airnya itu sudah agak bening. Dan itu menandakan bahwasanya sabut kelapa itu sudah bisa dipakai. Dan sebelum dipakai agar lunak, biasanya digepuk Bu. Digepuk biar lunak, itu nanti potong kecil-kecil, potong dadu, itu nanti bisa dipakai untuk nanam bibit anggrek seperti ini.
Itu kalau mau yang butuh proses. Kalau yang nggak mau proses ya beli jadi kayak gini. Ini langsung bisa dipakai. Lemon kering. Katanya itu airnya yang rendah, misalnya katanya bisa dipakai untuk mandi untuk mengganti KTL itu. Taninya? Ya airnya. Kalau itu saya kurang paham, Bu. Kurang paham. Spesialis anggrek. Oh, kalau airnya saya belum tahu, tapi untuk sepetnya memang bagus untuk anggrek ketika dia sudah dilakukan perendaman seperti itu. Jadi, mungkin ada yang lain? Monggo. Enggak. Kalau di botol ini memang kita sudah nggak melakukan apa-apa ya, cuma didiemin. Biji nanti tumbuh lama-lama jadi pohon seperti ini, ya. Tapi ketika Bapak Ibu mau buka botolan, itu ada ciri tanaman di dalam botol ini yang sudah siap untuk dibuka. Cirinya seperti apa? Daunnya itu sudah nempel botol pada sisi bagian atas. Itu menandakan bahwasanya bibit ini sudah siap untuk dilakukan aklimatisasi atau dikeluarkan dalam botol. Ya, jadi seperti ini. Kalau mau beli nanti jadi sudah seperti ini ya. Sudah nyentuh bagian atas itu menandakan dia sudah siap untuk dikeluarkan. Kemudian belinya juga nanti harus ada ID-nya, Bu. Jadi ada namanya ini, Bu. Anggrek itu ketika disilangkan A dengan B, itu ada namanya dan diregistrasi secara resmi, secara internasional di RHS, Royal Horticultural Society. Kenapa, Bu? Wes latihan bahasa Inggris ya, bener oke. Jadi ada, ini resmi Bapak Ibu. Jadi ada sertifikatnya, ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian mau beli anggrek harus ada ID-nya. Karena apa? Karena nanti untuk jual anggrek ketika ada ID itu harganya lebih tinggi daripada jual anggrek yang no ID, yang nggak ada ID-nya. Ya, bisa dipahami? Terus ada pertanyaan lagi? Iya, monggo Pak. Jenis yang paling tinggi nilai ekonomisnya jenis apa, Mas? Baik. Jadi untuk anggrek itu nilai yang paling tinggi itu nggak ada jenisnya ya Pak. Kalau jenis anggrek itu macam-macam. Kalau untuk tolak ukur harga itu biasanya seperti ini Pak. Anggrek itu bagus, tapi masih jarang di pasaran. Itu harganya sangat tinggi Pak. Meskipun jenis dendrobium misalkan, dendrobium itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kita belajar juga ya. Dendrobium itu ada batangnya seperti ini, bentuknya batang, kemudian ada daunnya. Ini juga batang, ada daunnya. Ini dendrobium. Nah kalau yang bulan itu daun saja nggak ada batangnya, kemudian ada bunganya seperti ini. Ini jenis bulan atau Phalaenopsis. Ya. Untuk patokan harga bagaimana Mas? Untuk patokan harga itu ketika masing-masing jenis itu bunganya bagus, kemudian jarang ada di pasaran, itu harganya tinggi. Misalkan bulan bagus, ya toh, jarang ada di pasaran, itu harganya bisa lebih tinggi daripada jenis dendrobium. Ada juga dendrobium yang bunganya bagus dan jarang ada di pasaran, itu bisa lebih tinggi daripada jenis bulan dan jenis-jenis yang lainnya. Jadi untuk tolak ukur harga itu seperti itu Pak. Jadi anggreknya itu masih jarang, ya, masih jarang. Kemudian bunganya bagus, itu bisa tinggi. Kemarin saya pernah jual tingginya seperti ini 1 juta Pak. Dendrobium. Dendrobium itu seperti ini. Kemarin saya jual itu namanya Dendrobium Raja Joas. Raja Joas itu silangan Black Spider, Black Mamba. Jadi pohonnya hitam. Nah, kan jarang ada tuh. Hitam itu jarang ada, Bu. Nah, jadi beruntung orang-orang yang hitam itu jarang ada, mahal harganya itu ya. Seperti saya itu hitam itu, Bu. Jadi mahal harganya, Bapak Ibu, ya. Jadi semakin jarang itu semakin mahal. Nah, saya katakan tadi, kalau bisa itu pelihara dari awal yang masih jarang. Jadi harganya nanti udah tinggi seperti itu. Nah, nanti Pas bunga semakin mahal lagi. pas bunga, Enggak. Nih, kalau gini, kalau anggrek itu Bapak Ibu,
Anggrek itu ada sekitar 43.000 jenis spesies di seluruh dunia. Seluruh dunia. Kemudian ada sekitar 5.000 spesies di seluruh Indonesia. Dan ada sekitar ribuan hibrid baru setiap tahunnya. Hibrid itu sudah silangan Bapak Ibu. Jadi anggrek A dengan anggrek B itu disilang. Itu namanya hibrid. Tapi kalau masih asli, orisinil ya, itu namanya spesies ya. Kalau orang masih asli belum nikah itu spesies ya, masih perawan. Kalau anggrek masih spesies ya, gambarnya seperti itu. Jadi kalau tanaman sudah disilang itu namanya hibrid ya, masih sudah disilang. Kalau belum pernah disilang namanya spesies ya. Jadi ada sekitar ribuan setiap tahunnya varian-varian baru. Dan ini salah satu yang menyebabkan harga anggrek itu stabil Bapak Ibu. Karena ketika kita melihat anggrek itu nggak bosen. Nanti tahun ini ada spesies ada varian baru. Harganya sekian. Bulan depan, tahun depan ada varian baru. Harganya sekian. Jadi stok anggrek itu selalu terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Jadi nggak bisa banyak banget, itu terbatas. Beda dengan kangkung ya. Kangkung ya jenisnya seperti itu ya. Ya enggak? Jenis kangkung darat dan kangkung air. Itu cuma ada dua itu, kangkung darat dan kangkung air. Harganya berapa peringkat? Kadang 1.000, kadang 2.000, kadang 500, ya seperti itu. Tapi kalau anggrek nanti harganya bisa tinggi, ya. Begitu nih Pak. Mungkin ada pertanyaan lain berkaitan dengan perawatan di rumah juga nggak apa-apa gitu ya. Ditanyakan aja gitu. Ada pertanyaan lain? Cara masukkan itu Mas. Masukkan ini Bu. Nggak apa-apa ya, tanya ini nggak apa-apa sebenarnya. Jadi biji nanti dibuka, buah dibuka ada bijinya, kemudian dimasukkan ke dalam botol, nanti tumbuh. Bijinya doang yang dimasukkan. Dan untuk dari biji sampai tumbuh seperti ini itu kurang lebih 1 tahun. Nek nanam pari panen ping pira setahun? Ping telu. Soleh pirang kuintal ya, Bu. Nek nanam anggrek harus sak botol, ya. Ini pakai media khusus. Namanya Vaccine and Wen. Angel ya. Dan prosesnya memang angel ya. Kurang lebih selama 1 tahun dan prosesnya itu ribet. Maka saya sarankan itu untuk memulainya itu dari sini saja, nggak dari biji tapi dari seperti ini ya. Pakai laboratorium memang. Betul, harus steril. Seperti itu Ibu. Prosesnya memang lama. Ada yang lain? Mas, maaf tanya. Ya. Saya kan udah punya anggrek bulan Mas, berapa? Kok ini akhir-akhir itu saya lihat memang ini beberapa bulan udah tembus. Kok akhirnya itu loh, di daunnya itu timbul kayak mau kering, bercak bunder gitu loh. Di daunnya itu ada beberapa yang kayak gitu. Itu kenapa itu? Jadi untuk perawatan anggrek ya, nanti mungkin kelompok ini juga bisa mendirikan greenhouse bersama ya. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nanti bikin greenhouse secara mandiri di rumah masing-masing, tapi kelompok ini tetap berjalan begitu ya. Tapi ya nanti saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Karena untuk merawat anggrek ya, nanti ada juga yang namanya hama dan penyakit ya. Bercak hitam nanti seperti berlubang itu biasanya karena serangga. Maka untuk piara anggrek yang bagus itu biasanya pakai insect net Bapak Ibu. Kebun itu biasanya ada insect net warnanya putih ya, untuk menyaring atau untuk mencegah masuknya serangga. Namanya insect net. Memang kalau mau hasil bagus, perawatannya juga bagus. Itu bercak hitam seperti itu biasanya karena iya. Kalau itu bukan insect net, itu untuk insect net itu kayak jaring Bu. Jaring keliling kebun itu loh, itu namanya. Kalau ini paranet, ini paranet. Kelambu gawanganes. Pinter sih Pak, ngewangi Pak. Kelambu, ini gawangi kelambu. Seperti itu karena serangga. Serangga. Nanti juga ada penyebabnya jamur, daunnya kuning dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi?
Terus yang bagus itu yang mataharinya itu langsung apa ada paranet. Kita lihat jenisnya. Kalau anggrek dendrobium itu bisa full sun, full rain seperti itu, nggak tanpa paranet, tanpa UV. Tapi kalau anggrek bulan seperti ini harus kena naungan, ya, jangan langsung panas, nggak bisa kalau ya. Monggo Pak. Enggak Pak. Kalau biji anggrek itu nggak dijemur dulu, beda dengan biji pada umumnya. Kalau buah anggrek itu justru ditanam itu sebelum buahnya itu pecah. Buahnya kurang lebih 1 jempol seperti ini, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium, kemudian nanti dibelah, diambil bijinya, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Seperti itu Pak. Kalau nggak punya laboratorium nggak bisa budidaya. Ya kita masuk ke materi ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian praktek satu-satu nih. Praktek satu-satu nanti saya contohkan di depan sini. Nanti Bapak Ibu yang berkenan bisa praktek di depan. Ya. Kemudian nanti bibit-bibit anggrek kita tanam di tray seperti ini. Ya, pernah pakai ini? Apa? Untuk es ya, pada es ya. Beda Bu. Biasanya untuk semai lombok itu loh, biasanya pakai ini. Nah, kunci keberhasilan salah satunya adalah di penggunaan tray atau pot yang kita gunakan. Kunci keberhasilan untuk nanam anggrek botol seperti ini adalah kita gunakan ukuran yang kecil. Karena ini bibitnya kan kecil ya. Kita gunakan pot atau tripod, ini ukuran lobalnya yang kecil. Dan kita gunakan sedikit media saja. Ya. Jadi semakin kecil atau semakin sempit tempat yang kita gunakan dan semakin sedikit media yang kita gunakan, itu tingkat keberhasilannya itu semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu jangan sekali coba-coba nanam bibit anggrek ini satu pohon, kemudian potnya besarnya seperti ini. Pernah? Lah ini salah satu kesalahan. Kenapa anggrek kok yang kita tanam itu gagal? Ya, salah satunya itu karena belum tahu celahnya. Tapi kalau sudah tahu celahnya itu nanti mudah. Karena orang itu beranggapan ketika potnya itu gede, ya tak? Medianya oke, itu GG cepat gede, ya tak? Rasa minda-minda, ya. Tapi enggak kalau anggrek, ya justru malah semakin cepat mati, ya. Jadi saya ulangi, semakin sempit media, semakin sempit wadah yang kita gunakan, dan semakin sedikit media yang kita gunakan, itu tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu sekalian jumpai tripod seperti ini beda-beda ukurannya. Ada yang ukurannya agak lebar, ada yang lebar banget. Jadi pilih yang semakin kecil itu semakin bagus. Ya, ini catatan penting ya. Karena dulu saya praktek juga seperti itu Bu. Saya pakai langsung seperti ini. Ya dilalah nggak ada yang berhasil, mati semua. Itu pengalaman ya, katanya pengalaman itu guru terbaik katanya ya. Tapi memang betul seperti itu. Jadi ini air ya Mas ya. Kalau anggrek di rumah biasanya beli di mana Bu? Tulung Mas. Nah? Di tulung tempat kebunnya gini. Di Tulung ada. Tulung ada. Kalau online pernah? Online belum pernah. beli Kayak gini. Tapi hidup. ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang enggak gitu ya. Kemudian nanti setelah sudah ditanam, itu proses perawatan itu juga sangat penting Bapak Ibu. Semakin bagus perawatan, nanti pertumbuhannya semakin bagus. Karena ada kejadian seperti ini. Anggrek itu sama usianya, tapi beda ukurannya selama 1 tahun. Itu karena apa? Pengaruh ke perawatan dan pemupukan. Ya, yang namanya anggrek dipelihara itu pastinya kita kasih makan, betul?
Kalau nggak dikasih makan bagaimana? Mati. Kurang Yo paling kurang gizi, pertama kurang gizi. stunting. Stan itu.